Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang kriptografi pada mobile system. Baik, kita akan bahas ini dan kita akan praktekkan. Ya, baik, sebelumnya kita berkenalan dulu dengan kriptografi, ya. Baik, kriptografi itu apa? Oke, kriptografi itu nanti kita akan bahas dalam pertemuan ini, ya. Yang agenda yang kita bahas pertama adalah memahami tujuannya, memahami penggunaan kriptografi pada mobile system, memahami proses enkripsi dan dekripsi, ya, bukan hanya AES-2128, tapi nanti juga ada AES-256, ya. Kemudian memahami perbedaan hash dan enkripsi dan memahami perbedaannya dengan encoding dan decoding. Baik. Apa yang perlu kita ketahui? Ya, di sini ada istilah plain text, ya. Plain text itu adalah tulisan asli atau pesan aslinya, sedangkan pesan yang sudah teracak atau tersandikan itu namanya ciphertext. Nah, bedanya pada encoding itu proses mengubah dari plain text menjadi ciphertext atau sebaliknya, ya, namanya. Kalau sebaliknya namanya decoding, itu tidak memerlukan kunci, ya. Nah, ini contohnya seperti perubahan bahasa, ya, seperti translasi, ya. Atau kalau yang pernah ingat di pramuka ada, atau di militer itu ada sandi Morse. Nah, itu adalah contoh encoding, ya. Nah, kemudian di atas encoding kriptografi itu adalah enkripsi. Nah, jadi dengan demikian enkripsi itu apa? Kriptografi itu apa? Kriptografi adalah suatu cara atau suatu metode atau suatu ilmu untuk melindungi pesan, ya, sehingga pesan itu terlindungi dan terrahasiakan, bisa diautentifikasi dengan penggunanya dan terintegrasi, ya, ada integritas datanya, ya, terjaga. Oke. Nah, dalam encoding tadi mengubah pesannya dari plain text menjadi ciphertext tanpa kunci, sedangkan kalau dia pakai kunci adalah menggunakan enkripsi, ya, enkripsi. Nah, enkripsi ini mengubah satu pesan asli menjadi ciphertext, ya, dengan kunci tertentu, ya. Nah, kebalikannya adalah dekripsi. Baik, pada kriptografi ini tidak sama di antara kodular dengan APP inventor. Pada kodular itu ada komponennya, sedangkan pada APP inventor tidak ada, maka dia bisa menggunakan ekstensi atau menggunakan campuran bahasa atau hibrid, ya. Contohnya dengan PHP yang kemudian nanti diakses dengan connectivity. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kriptografi pada kodular itu tersedia beberapa macam model. Ada beberapa AES-nya dari 128 dan 256 saja, ya. Tidak ada model yang lain, ya, sehingga kalau kita pakai AES 256 CTR misalnya, maka kita membuatnya dengan hibridnya dengan bahasa PHP yang nanti dikoneksikan, ya. Oke. Nah, kemudian ada encodingnya, ada base64 encoding dan Enigma, ya. Jadi itu yang ada di kriptografi pada kodular. Kemudian hashingnya mulai dari bcrypt, MD5, SH1 sampai 224, 256, 384 dan 512 serta PBKDF2, ya. Ini yang ada. Oke, baik, nanti kita langsung praktekin. Oke, kita akan langsung masuk ke kodular. Kita buka kodular, ya. Oke, tinggal manggil creator kodular.io. Kita buat project baru. Oke, kita kasih nama crypto, ya. Crypto 2024 misalnya. Oke. Ya, saya copy aja karena nanti untuk menamakan app name-nya. Oke, paket name-nya com.ariwitriono.crypto 2024. Oke. Iya. Oke, kita akan mulai masukin. Di mana dia letaknya? Komponen kriptografi ada di utility, ya. Ini juga bedanya antara APP inventor dan kodular. Oke, baik, kita coba buka AI APP inventornya. Kita lihat bedanya.
Iya, baik. Pada Kodular itu tidak ada, pada App Inventor tidak ada utility. Jadi kalau mau menggunakan kriptografi, menggunakan extension di sini, diimpor extensionnya yang bersesuaian, atau menggunakan komponen di connectivity yaitu komponen web untuk connect ke program web atau program lainnya ya. Oke, baik, itu yang bedanya. Oke, kita tutup dulu di App Inventor. Oke, baik. Kita akan masukin di screen satunya ini komponen kriptografi ada di utility. Nah, ini dia kriptografi ya. Oke, kita masukin. Nah, kemudian kita akan mulai siapkan nanti beberapa menu ya. Baik. Nah, untuk itu karena ini kita akan jadikan menu, kriptografinya nanti kita buang dulu ya. Oke, kita buat menunya dulu. Kita masukin button. Oke, weight-nya besar. Oke, ini kita kasih nama button encoding ya. Oke, kemudian weight-nya sudah full, shape-nya saya buat rounded, text-nya kita buat encoding decoding ya. Oke, nah ini kemudian kita akan buat button yang lain. Oke, kita copy aja, Ctrl V, paste below ya. Oke, ini kita ganti namanya button enkripsi. Oke, ini tagnya kita buat enkripsi AS ya, nanti ada AS nya, enkripsi dekripsi AS ya. Kemudian ini kita paste lagi, ini kita ganti dengan hashing ya, hashing. Oke ya. Nah, judulnya kita buat hashing ya. Oke. Nah, udah selesai menunya. Judul screennya kita buat kriptografi. Oke. Ya, baik, kita coba jalankan di emulator. Nah, sambil nunggu emulatornya kita menambah screen baru. Oke, screen pertama kita pakai untuk encoding. Oke. Ya, oke, kita akan masukkan satu tombol, satu text box ya. Oke, text boxnya kita besarin dan kita kasih nama text box input pesan. Oke, kemudian kita masukin satu layout supaya nanti tombolnya berjajar kiri kanan ya. Dan ini juga kita fullkan parentnya. Nah, kita kembali masukin tombol. Iya, yang pertama kita kasih nama button encoding ya. Oke. Iya. Kita kasih nama encoding. Oke.
pull aja, kemudian kita masukin satu lagi di sini. Jadi kita juga pullkan biar dia bagi dua. Kita kasih nama button decoding. Oke. Nah, ini kita kasih decoding. Oke. Nah, kemudian kita masukin satu text box hasil ya. Text box hasil. Oke. Ya, nah text boxnya tadi lupa, ini hasil encoding decoding ya. Oke. Multiline supaya dia banyak dan kita pullkan, dan ini juga tadi multiline, parent multiline ya. Nah, ini paste besar ya. Oke. Ini udah proses encoding. Nah, jangan lupa kita masukkan di utility-nya yaitu cryptography. Oke. Demikian desainnya. Oke, nah ini kita akan buat, tadi ada dari menu kita ada 3 screen lagi, maka sekarang kita copy. Ini juga keunggulan dari kreator dibanding App Inventor, tidak ada copy screen di App Inventor ya. Baik, ini kita copy screennya menjadi screen enkripsi. Oke. Tinggal nambah karena dia ada kunci, maka kita masukkan satu button di user interface, letakkan di bagian atas, kita pullkan juga weightnya. Parent, butonnya kita kasih nama buton kunci. Oke. Kemudian kita masukin text box kunci ya. Teksnya belum diganti. Oke, kita ganti dulu. This. Oke, kita masukin text boxnya. Oke. Ya, ini kita kasih nama text box kunci. Oke, ya. Nah, kemudian karena pada kriptografi ada beberapa decodular, nanti ada, kalau kita lihat decodular itu ada AS256 dan 128 ya, 128 dan 256. Maka kita akan buat pilihan. Pilihannya kita menggunakan list picker aja ya, kita letakkan di atas dengan weightnya otomatis ya, dan tulisannya, teksnya pilih jenis AS nya ya. Isinya oke ya, nanti AS apa gitu ya. Oke, baik. Nah, udah kayak begitu, kita akan buat pilihannya. Saya langsung buatkan sebagai elemen from string, yaitu AS128, dan AS256 ya. Oke ya, ini elemen from stringnya. Baik, kita coba cek di HP kita. Oke, ternyata belum jalan. Oke, kita kembali ke sini. Baik, udah siap itu. Kemudian ini sudah, di speakernya sudah ya. Ya. Nah, sekarang kita akan mengcopy ini karena pada kriptografi itu hashingnya ada juga banyak ya. Jadi nanti tinggal pilih mulai dari MD5, SAA1, PBKDF2 ya. Kemudian SAA224, 256, 384, 512 ya. Nah, maka
kita akan buat pilihan juga, dan mirip dengan ini maka kita copy aja screen-nya menjadi screen hashing ya. Oke, judulnya sudah screen hashing, titelnya screen hashing. Oke. Screen enkripsi tadi belum diganti. Screen enkripsi. Oke, sudah. Ya, nah kembali kita ke screen 1, kita akan buat codingnya dulu ya. Kita buat codingnya untuk koneksi ke masing-masing screen. Oke, kita ambil yang encoding, when encoding klik ya. Artinya apa? Ketika tombol itu diklik, dia nanti akan memproses yang ada di do ya, yaitu membuka screen encoding. Maka open another screen, tinggal pilih screen encoding. Dengan cara sama kita lakukan untuk tombol yang AS ya. Nah, jangan lupa diganti dulu jenis tombolnya enkripsi, kemudian screennya kita arahkan ke screen enkripsi. Begitu juga sama, kita duplikat aja. Dan yang hashing kita nanti masuk ke hashing. Oke, kita akan coba, mudah-mudahan jalan. Ternyata nggak jalan ya. Oke, baik. Not responding. Oke, kita close aja. Oke, kita coba buka pakai BlueStack ya. Oke, kita coba pakai BlueStack. Iya. Oke, sambil nunggu kita kembali ke screen encoding dulu. Oke, kita buat kursor pertama. Jadi algoritmanya ketika pertama kali hidup, kursornya masuk ke tombol input pesan, dan setelah diketik pesannya nanti tinggal encoding atau decoding ya. Maka supaya kursor langsung ada di sana, kita masuk ke screen encoding initialis, yaitu satu perintah yang akan dilakukan ketika halaman screen dari aplikasi kita baru muncul ya. Maka kita buat teks input pesan request focus, artinya kursornya nanti akan masuk ke sana, ke input pesan ya ketika jalan. Baru kita akan buat saat dia encoding ya, encoding klik ya. Nah, dia akan melakukan menampilkan hasil ya. Jadi nanti hasilnya masuk ke sini dari proses encoding base 64 ya. Baik, kita akan buat encoding base 64 ya. Nah, oke, kita pakai base 64 encodingnya. Nah, ini ya. Nah, tapi hasilnya nanti masuk ke text box hasil, maka kita ambil set text box hasil tag. Oke, kita masukin ke sini. Ya, ininya kita sambungkan ke sini, bahwa nanti artinya ini text box hasil tag ini berisi hasil encoding base 64 dari input tag. Input tagnya dari text input box input pesan tag ya. Kenapa pakai tag? Karena property tag menyimpan apa yang terketik di kotak tersebut ya. Oke, selesai. Nah, dengan cara sama kita lakukan untuk buton decoding ya. Oke ya, tapi ini kita buang dulu, bukan encode, yang kita pilih adalah decode. Oke, mudah bukan ya? Kita pakai decode base 64. Oke ya, selesai ya. Oke, sambil sekarang tinggal ke menu enkripsi. Kita belum isi coding ya, maka caranya sama ya. Pertama kita akan masukkan ke tombol kunci ya. Nah, ini kita nanti ambil dari request focus ya. Oke,
Oke, kita akan masukkan saat inisialis dari screen enkripsinya. Hingga. Nah, sebenarnya nanti bisa buat kunci sendiri, tapi kita bisa juga mendapatkannya dari kunci yang dihasilkan otomatis ketika buton kuncinya diklik ya. Oke. Nah, kita akan masukkan hasilnya ke textbox kunci, maka kita ambil textbox kunci tag karena hasil pembuatan kunci kita simpan di sana. Iya. Maka simpan di sana. Kita kriptografikan dengan generate ya AES ya. Ya. Nah, generate AES-nya tergantung dari kuncinya, maka nanti kita juga pakai AES-nya. Nanti ada AES generate key AES128, dan juga nanti kita akan buat untuk yang belum kita pasang, nanti kita akan lakukan ini untuk generate yang 256 ya, karena ada dua pilihan ya. Oke, nah maka ini kita buat pilihan when button to click ya. Dia tergantung dari list speakernya ya. Oke, nah ketika list speakernya nanti tagnya ada pilihan apa, maka kita ambil selectionnya ya. Kita masuk ke if ya. If jika ya, jika pilihan sama dengan logiknya. Oke. Jika list speaker selectionnya ya sesuai list speaker selectionnya ini ya nanti ya. List speaker tag ya, list speaker tagnya atau list speaker selection. Nah ini ya, jika list speaker selectionnya sama dengan AES tadi kita buat di sini pada list speaker itu AES128 ya, pilihan ini yang kita ambil, maka kita akan masukin pilihannya dalam teks ya. Oke, atau ditulis boleh sama ya. Nah, maka dia akan melakukan yang ini. Tapi kalau selain itu dia akan melakukan yang bawah, yaitu memasukkan yang 256. Oke. Nah, ini ya. Nah, kemudian juga lakukan proses sama. Setelah itu semua dia akan masuk ke input pesan, maka input pesan request focus ya. Oke. Nah, itu sehingga kita masukin saat list speaker after picking ya. Oke. Ya, maka list speaker tagnya atau list speaker tagnya nanti berubah menjadi pilihannya ya, list speaker text. Nah ini ya, set speaker tagnya dengan pilihan yang terpilih. Oke, kita cek hasilnya, kita pilih 128, maka dia AES128 buat kuncinya, nanti kuncinya 128, tapi kalau yang 256 kuncinya adalah 256 ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu, setelah kursornya pindah ke pesannya diketik ya, maka nanti tinggal buton encodingnya diklik atau tidak ya. Oke. Dan buton encoding klik, maka dia akan menampilkan hasilnya di berdasarkan pesannya juga. Ini kita akan duplikat ya. Oke, kalau seleksinya 128, maka ini bukan textbox kunci, textbox hasilnya.
akan memproses yang 128 ya. Ini kita delete, kita ambil proses encrypt yang encode yang 128. Bukan encode sih sebenarnya ya, tapi dia encrypt ya, dari kunci. Kuncinya lupa tadi, kita ambil dulu set kuncinya, set cryptographic key-nya bagian ini, karena kalau dia 128 key-nya ngambil dari textbox kunci tag ya. Kenapa diambil ini? Karena kan tadinya sudah tersimpan di sana ya. Oke. Nah, hasilnya data inputnya diambil dari pesannya dari textbox input tag. Iya, ini kalau dia 128. Baik, ini kita hapus dengan cara sama. Ini kita copy ya, tapi bukan 28, 256 ya. Oke, dan juga hasilnya bukan, ini terpaksa dihapus ya. Oke, kita ambil yang 256. Oke, encrypt 256. Oke, nah selesai. Copy cara yang sama ya, tapi untuk button decoding. Oke, speakernya sama, cuma ini kita ganti, bukan encode. Ini juga sama, kita buang dulu ya. Kita ambil decode 256. Oke, yang di bawah ya, decode 128 yang di atas. Oke ya, selesai. Nah, dengan cara sama kita lakukan juga nanti untuk yang hashing ya. Oke, hashingnya banyak ya. Nah, kalau yang hashing kita tidak perlu kunci ya. Ini yang hashing nggak perlu kunci ya, nggak perlu. Ini bukan pilih encryptnya, pilih hashingnya ya. Pilih hashing, pilih jenis hashingnya. Oke ya, kemudian ini buat kunci tidak pakai kunci dia ya. Ini kita hapus. Yang ini juga textbox kuncinya kita hapus ya. Nah, ini tinggal tombol decodingnya nggak ada, cuma ada tombol hashing ya, tombol hashing, karena hashing tidak bisa balik. Oke iya. Kita kasih judul hashing. Oke, nanti hasilnya masuk sini. Baik, pilihan jenis hashingnya bukan AS ini. Jadi nanti hashingnya itu ada beberapa pilihan, yaitu kita bisa pakai yang SHA aja ya, gitu. Kita pakai yang 1T input aja, MD5. Nanti yang lain silahkan dicoba ya. MD5, kemudian SHA1, 224, 256, 384 dan 512 ya. Baik, kita buat ininya MD5, SHA1, SHA apa tadi ya, SHA 224 ya, SHA 224, SHA 256, SHA 384 dan 512.
384 dan SAA 512 ya. Oke. Nah, itu pilihan yang ada. Nanti pilihannya sama akan muncul di sini ya, tagnya, dan nanti ini pesan tagnya. Jadi setelah dipilih dia akan pindah ke sini. Maka kita buat codingnya. Ya, di speaker tidak ada God Focus ya, nggak ada ya, nggak ada God Focus. Maka request focus ya, God Focusnya ada sih ya, request fokusnya nggak ada. Maka kita tinggal buat after picking aja ya, dia akan menampilkan teksnya sesuai dengan pilihan selectionnya. Oke, kita bukan selection ya. Oke. Baik, kita akan buat ini di speaker selection nya dari get selection, bukan selection ya, tag ya. Oke, teksnya dari pilihannya udah. Nah, kemudian baru nanti setelah itu dipilih, dia akan masuk ke input pesan. Maka request fokus pesan, dan ketika buton hashing dilakukan, dia akan ada pilihannya. Maka kita kontrol ya, sama kayak tadi ya. Kalau di speaker selectionnya speaker selectionnya adalah pilihan yang kita buat ya. Yang pertama tadi MD5 ya, MD5. Oke, kita cek pilihannya untuk di speaker MD-5. Oke, kemudian nanti SA-1 kita bisa pakai else if berikutnya. Ini SA-1. Baik, selanjutnya kita juga dengan cara sama membuat else if untuk yang SAA 256 ya. SAA 224 dulu ya. Kita akan buat yang SAA 224. Oke, Ctrl C. Setelah di blok, kita kembali ke bloknya. Kita buat else if lagi di bawahnya, dan ini kita duplikat. Ya, tinggal ganti saja ini, Ctrl V. Oke, selesai. Buat yang sama lagi kayak tadi untuk yang 256 ya. Iya 256. Salah ngambil. Oke, yang 256 SAA 256, Ctrl C. Iya. Oke, kemudian yang satu lagi, tinggal satu lagi else ya. Oke, nah kenapa kita pakai else if? Kalau else tidak semuanya dari urutan ini dia pastikan itu. Nah, tapi kalau kita memang ingin bahwa itu harus SAA 23 berapa tadi? SAA 384, maka kita harus pakai else if lagi. Jadi tidak pakai else ya. Jadi kalau pakai else, maka ya dianggap bahwa tidak ada lagi yang lain ya. Maka karena kita masih ingin memilah dengan else if ya, dengan menentukan bahwa itu benar yang dipilih adalah 384, maka kita menggunakan else if kembali. Nah, kalau else-nya nanti nggak dikerjakan apa-apa ya. Jadi kalau selain semua ini tidak dikerjakan apa-apa dia. Baik, kita cek 384 ya. Ada satu lagi 512 ya, berarti satu else lagi nanti. Oke, kita buat satu else if lagi. Banyak kok else if-nya, banyak, tentu saja sesuai dengan kondisinya ya. Baik, kita akan duplikat kembali dengan yang 512. Oke, yang 512. Oke, yang terakhir tidak ada koma ya. Oke,
Selesai. Nah, sekarang tinggal buat prosesnya. MD25 hasilnya sama-sama diletakkan di text box hasil, maka kita set text box tag. Ya, oke. Kita pasangkan di sini. Kemudian ngambil kriptografinya, hash MD5 ya. Oke, dari input tagnya di text box input text ya. Boleh sih sebenarnya milih yang ini, nanti tinggal diganti dari propertinya menjadi text, sama aja. Oke, kemudian ini kita copy duplikat ya untuk yang 256. Ini tidak bisa diganti seperti tadi, kita tinggal mengambilnya aja. SA1 nah ini dia. Oke ya. Kemudian kita ambil lagi duplikat lagi ya, ini juga sama, kita buang ya, ambil yang 224. Oke, kita duplikat lagi. Ini kita hapus ya. Loh, kalau dihapus dia hilang semuanya ya. Hilang semuanya dia nanti ya. Nah, hilang semuanya. Jadi makanya tadi saya pisahkan ya, maka dipisahkan tadi harusnya. Oke ya, baik, ini nanti kita duplikat aja. Kita ambil dulu 256 ya, SA 256, ini dia. Oke, kemudian kita ambil lagi 384, duplikat dulu, jangan lupa dilepas dulu baru dibuang. Oke, kita ambil 384 baru disambungkan ya, kemudian kita duplikat kembali. Untuk yang 512 dilepas dulu ya, lepas dulu, ambil yang 512. Ini adalah hashing terbaik sampai saat ini ya. Oke ya, selesai. Inilah proses hashing ya. Jadi code blocknya demikian ya. Jadi setelah terpilih nanti seleksinya akan terpilih apakah MD5, SA1 dan sebagainya, dan kursor langsung dimasukkan ke kotak input. Setelah pengguna menginputkan pesannya akan di hashing, maka ketika buton hashing diklik akan dipilih sesuai dengan pilihan dari list speakernya tadi, apakah ini MD5, kalau MD5 dikerjakan MD5 hashingnya, dan seterusnya kalau SA1, 224 dan seterusnya sampai 512. Kalau tidak ada bukan pilihan itu ya tidak ada pilihannya. Oke, tidak dikerjakan artinya. Oke, baik ya. Kalau mau dibuat pesan bisa sih sebenarnya ya. Jadi kalau tidak ada pilihan dia disuruh milih dulu, bisa. Silahkan nanti Anda tambahkan sendiri dengan menggunakan notifier. Oke, kita coba hasilnya, kita cek kembali ya, hashingnya sudah. Oke, enkripsinya juga sudah, kemudian encodingnya juga sudah ya. Oke, screen satunya juga sudah. Oke, kita coba tes saja dulu ya. Mari kita tes dengan companion hasilnya. Oke, kita ambil kode companionnya. Hasil ya, pesannya bisa kita coba tes, misalnya nama saya
Oke, kita encoding. Oke, berubah. Sekarang kita coba kebalikannya. Ini kita cut, kita paste, dan kita coba decoding. Harusnya kembali menjadi nama saya. Oke, benar. Oke, sekarang kita akan coba di yang lain. Oh, putus ya. Baik, putus ternyata. Iya, putus kodularnya nggak mau, karena harus jadi APK ya. Jadi APK kalau mau bisa back ya. Baik, kita coba lagi untuk encoding sudah berhasil, enkripsi ya. Oke, baik, kita akan coba enkripsi. Oke. Oke, kita coba untuk yang enkripsi ya. Oke ya, sama. Kita akan coba buat, oh ini hintnya belum dihilangin ya. Oke, kalau gitu kita bantu buat hintnya ini. Hintnya kita ganti dengan teks atau tombol buat kunci. Oke. Udah selesai, ini ada berubah. Oke, kita coba paste dulu nama saya tadi. Kita buat kunci otomatis saja dengan buat ini. Sebenarnya boleh sih tidak buat ini, kita buat sendiri di sini, boleh, silakan ya. Oke, kita encoding, harusnya berhasil. Oke, sekarang dengan kunci yang sama kita akan coba balik. Apakah dia bisa membalik menjadi nama saya? Oke ya. Nah, kalau kuncinya beda, maka tentu nggak mau balik dia ya. Kalau kunci beda harus buat encoding baru. Oke, baik, itu berhasil. Sekarang kita coba kembali ke screen 1, apakah berfungsi, memanggil hashingnya. Oke, hashingnya berhasil ya. Oke, tadi kita belum coba pilihan enkripsinya. Pilihan enkripsinya kita pilih jenis enkripsi 256, tadi yang dipakai 256 yang dipakai tadi ya. Oke, kita coba yang 128. Oke, kita coba paste ya. Ini pasti encodingnya berhasil kayak gini ya. Atau ini kita ganti dengan nama saya. Oke, ketika di encoding dia jadi ini ya, dan harus balik lagi ketika di proses decodingnya ya. Oke, berhasil ya. Baik, kita kembali ke screen 1 dengan hashing ya. Oke, kita coba ambang aja MD5 dulu, kita coba masukin. Oke, nama saya boleh ya. Oke, nah maka ini hashingnya ya. Hashing ini nggak bisa balik ya, jadi nggak ada pembaliknya. Nggak ada pembaliknya dari ini menjadi kembali, ini nggak ada. Maka ini biasanya dipakai untuk validasi apakah benar tulisannya, ketepatannya Hari Witriyono-nya ini ya. Jadi kalau nambah satu aja huruf ketika kita hashing, dia udah berubah dia. Tapi kalau dia tidak berubah, maka tetap dia, nah tetap ya. Oke, baik, itu kita coba pakai yang SA1. Oke, berhasil. SA224 berhasil. SA256 ya, ini UTF-8 nya ya, biasanya berubah ya. Oke, kita pakai SA384. Oke, berhasil. 512. Oke, berhasil ya, alhamdulillah ya. Kita sudah berhasil membuat aplikasi kriptografi ini, tinggal proses menggunakan mengekspornya menjadi APK. Sampai sini dulu jumpa kita hari ini dalam pembelajaran mengenai
kriptografi pada mobile system ya. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu dengan pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.